Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Namira, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pindrang. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Yuliana Tahir. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 3 Pindrang. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi begini Bu, jadi hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu Yuli. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Yuli laksanakan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas Bu. Nah, jadi adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi Bu? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan agar lebih siap dan lebih percaya diri sambil memberikan pembelajaran yang baik pada murid Ibu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Yuli sebelum kita melakukan supervisi Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekon eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, dari teks tulis, visual, audiovisual dengan membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian, peserta didik juga mampu menilai pemilihan diksi, kosakata, secara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada teks fiksi dan informasional secara sederhana. Kemudian, peserta didik menilai elemen intrinsik secara alur dan perubahan sikap tokoh dalam teks fiksi. Peserta didik mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi informasi pada teks yang sesuai dengan jenjangnya. Ya, baik Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Yuli capai di sini terkait dengan informasi penting yang nantinya akan disimpulkan oleh siswa itu sendiri Bu ya, secara umumnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu area pengembangan yang akan Ibu Yuli capai? Area pengembangannya itu ada dua, yaitu yang ingin saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Kalau pengetahuannya itu yang mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekonstruksi, eksposisi dan diskusi dari teks tulis, visual, audio dengan membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya. Sedangkan keterampilannya yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi informasi pada teks yang sesuai dengan jenjangnya. Jadi lengkap Bu ya. Jadi di dalam area pengembangan ini ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan Bu ya. Ya baik. Nah, kemudian Bu, bagaimana model rancangan pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan? Misalkan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, metode apa yang Ibu lakukan seperti itu Bu? Ya, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional dengan menggunakan metode discovery learning. Nah, lalu metode yang akan Ibu lakukan apakah dengan menggunakan diskusi atau apa Bu? Metode pembelajaran yang ingin saya pakai itu dengan menggunakan discovery learning untuk model tatap muka, kemudian metode diskusi kelompok.
Oh, diskusi kelompok Bu ya. Oke, baik. Jadi apa yang digunakan? Ya, media yang saya ingin gunakan itu LCD, Ya. LCD proyektor, kemudian speaker, terus yang itu kamera, Ya. kertas, karton, spidol, media dan buku pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi kapan nih Bu saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi? Kapan jamnya Ibu? Besok ada hari Kamis, Iya, Kamis. jam pertama sampai jam ketiga. Jadi insya Allah Bu besok kita mengadakan supervisi Bu ya. Insya Allah saya masuk di kelas Ibu untuk mencatat hal-hal penting dari proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Hari Kamis besok jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik Bu. Nah, jadi nanti nih Bu, saya akan melakukan supervisi kepada Ibu di waktu itu ya untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah kegiatan supervisi ini Bu, akan ada kegiatan selanjutnya Bu, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Nah, kalau begitu silahkan persiapkan segala sesuatunya Bu untuk kegiatan kita besok. Terima kasih banyak Bu Yuli atas kehadirannya dan waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas harap pimpin doanya. Baiklah, saya satu dulu teman yang tidak ada hari ini. Siapa? Mas Sofian sama. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepukan baunya? Masih. Oke, mari kita mulai. Oke, materi. Ada di sini ya, di buku tentang banyak juga pertanyaan pemantik itu tentang teks berita. Ada yang sering teks berita di mana biasanya berita itu didapatkan. Ya, coba angkat tangan tidak? Angkat tangan yang tahu. Salsa? Apa salsa di mana? Di televisi. Kemudian nomor Lakti? Di koran. Masih ada yang lain? Teks berita adalah suatu teks yang menceritakan atau menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual dan yang diinformasikan secara tertulis. Kan tadi sering lihat berita di televisi, surat kabar dan semacamnya. Jadi ada pendapat lain tentang teks berita. Apa itu teks berita? Elsa, tahu tidak apa itu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Oh iya, betul nah. Jawaban teman-teman juga betul. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ini ada ciri-ciri teks berita ya. Yaitu satu, coba baca ke Amaresa nomor 1. Teks yang diberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan pendapat, opini, ataupun gagasan dari penulis teks berita. Ya inilah maksudnya teks yang diberitakan betul-betul terjadi, bukan berita bohong atau hoax.
Ya, kemudian nomor 2 Putri Ayu, nomor 2 Nanda Sahira. Nomor 2 Nanda. Ya, kejadian yang jarang terjadi, bukan kejadian setiap hari. Kemudian nomor 3, siapa yang bisa nomor 3 baca itu di atas? Ya, Asman. 3. Merupakan peristiwa aktual yakni yang masih diberitakan dan baru terjadi, bukan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, peristiwa aktual yang baru, yang masih diberitakan dan baru terjadi, bukan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maksudnya ini bukan berita yang tahun lalu, minggu lalu yang diberitakan yang sedang terjadi, tapi bukan kejadian yang setiap hari. Unsur-unsur berita itu terbagi atas 3, yaitu judul berita, teks berita, kemudian edisi berita. Ada tahu itu judul berita? Ya, judul berita ada tahu itu? Ririn? Apa Ririn? Ada di atas. Baca kita. Menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Ya, ini menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Kemudian teras berita, Isma. Ya, adik Simba itu apa? Di mana? Siapa? Bagaimana? Silakan bergabung dengan kelompok kalian. Kelompok 1 visual, kelompok 2 auditory, kelompok 3 kinestetik. Ya, silakan bergabung ya. Jadi anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 108. Ada tugas yang saya berikan, yaitu setelah membaca gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi, silakan buat kesimpulan melalui gambar atau poster yang kalian lihat di buku. Kemudian untuk kelompok kedua, yaitu setelah membaca gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi, silakan membuat kesimpulan melalui berita yang telah dibaca dalam bentuk puisi atau nyanyian atau cerita. Untuk kelompok 3, silakan membuat kesimpulan melalui berita yang telah dibaca dalam bentuk demonstrasi atau presentasi. Sampai di sini tugas yang Ibu berikan dipaham ya? Ibu. Oke, baiklah, silakan dikerjakan.
Kelompok 1 sudah? Belum, oh sedikit lagi ya. Kelompok 2 selesai? Sudah. 3? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu karena kelompok 1 tugasnya baru selesai, jadi dia diharapkan itu sudah presentasikan tugasnya tadi. Jadi kelompok 2 dan 3. Jadi kelompok 2 harapkan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca puisi tentang pesona alam hijau. Tetap pada harapan hijau, menggantung pada nuansa manja. Kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil karya mereka tentang demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, sambil membawa bibit mangrove dalam lumpur dan ketika air. Betapa pentingnya untuk kita menjaga lingkungan agar senantiasa terawat dan terlihat indah. Oh ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Jadi berikan tepuk tangan yang untuk teman kita ya. Ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Ya, Asman silakan. Siaga menjaga lingkungan. Ya, masih ada yang lain? Ririn? Apa Ririn? Lingkungan agar tetap hijau. Menjaga lingkungan agar tetap hijau. Ya, kelompok 1 apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Berhubung waktu Ibu sudah selesai, jadi Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Yuliana Tahir. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Bu Yuli perasaannya ketika masuk mengajar, ketika saya masuk mengobservasi Ibu Yuli? Oh ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya ketika Ibu masuk dalam mengobservasi saya yaitu saya sangat senang karena dapat menjalankan proses mengajar dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Oh, jadi Bu merasa sangat senang ya, alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Ya, alhamdulillah. Nah baik Bu, terkait tentang kompetensi yang Ibu rencanakan untuk dikembangkan ya. Kalau tidak salah kemarin ada keterampilan kompetensi keterampilan, ada juga pengetahuan ya, seperti itu Bu ya. Bisa dijelaskan Bu area kompetensi yang memang sudah dikembangkan? Area kompetensi yang sudah saya kembangkan itu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di mana siswa serta penerapan budaya positif di kelas. Misalnya pembiasaan menuai kegiatan dengan berdoa, berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya dan saling menghargai pendapat. Iya, oh iya. Jadi dengan adanya area kompetensi yang ingin Ibu Yuli kembangkan, di situ ada 3 Bu ya, kalau tidak salah ada Ya. keterampilan, ada pengetahuan dan ada budaya positif. Budaya positif. Kalau bisa Bu bisa dijelaskan sedikit terkait tentang
kompetensi keterampilannya Bu? Tentang apa di situ Bu? Itu anak-anak mampu berdiskusi dan berkolaborasi. Ya, kalau pengetahuannya Bu? Pengetahuannya itu siswa mampu memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan atau yang disampaikan dan mampu menyampaikannya. Iya. Dan untuk budaya positif ini ada melalui pembiasaan ya Bu ya? Ya, pembiasaan itu seperti Contohnya? berdoa, berdiskusi dan saling menghargai. Oh baik Bu. Nah tentunya Bu, ketika Ibu Yuli melakukan proses belajar mengajar di kelas, tentunya ada kendala atau tantangan yang sering Ibu Yuli hadapi ya. Kalau boleh tahu Bu, kendala apa yang Ibu temukan selama proses belajarnya tadi Bu? Kendala yang saya hadapi saat proses belajar mengajar yang saya hadapi itu mungkin saya lebih meningkatkan ulang. Tidak apa-apa, terus nih nanti dekat. Kendala yang saya temukan pada saat mengajar adalah masih ada siswa yang malu atau hanya diam di kelas dan tidak mau bekerja sama dengan temannya. Oh jadi di sini hanya dari segi keberanian siswa Bu ya? Siswa itu kurang pede kemampuannya. Oh iya. Jadi ini menurut Ibu Yuli merupakan suatu kendala dalam proses belajar Bu. Iya. Jadi ya. Tapi bisa dipikir juga Bu ya, kira-kira apa yang harus Ibu Yuli lakukan untuk mengatasi kendala itu ya. Nah jadi apa rencana tindak lanjutnya Bu? Rencana tindak lanjut saya yaitu mungkin saya lebih meningkatkan kompetensi saya dalam hal menyusun strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan inovatif, agar siswa tidak sungkan dan monoton di kelasnya. Misalkan saya akan mengupdate ice breaking yang lebih menarik untuk siswa dan untuk membangun keakraban antar siswa. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Oh jadi tindak lanjut yang dilakukan oleh Ibu Yuli yaitu dengan menyusun strategi pembelajaran. Ya. Nah dalam menyusun strategi pembelajaran ini kan Bu ada mungkin bisa dimasukkan medianya apa namanya metodenya bagaimana, bisa dijelaskan sedikit Bu? Metode rencananya saya ingin memakai metode discovery learning. Oh discovery learning. Jadi anak-anak lebih banyak berdiskusi Ya, berdiskusi di dalam kelas. Oh iya. Dan kalau medianya Bu, apa-apa saja kemarin, apakah sudah sesuai dengan materi yang Ibu Media yang bawakan? saya pakai itu kemarin sudah sesuai dengan Ya. apa yang materi yang saya sampaikan ke siswa. Oh iya baik. Nah lalu rencana realisasinya bagaimana Bu? Kapan? Rencana realisasinya itu saya secepatnya ingin saya lakukan. Kalau bisa minggu depan Ya. atau bulan depan. Ya minggu depan ya. Ya. Nah dalam mencapai rencana realisasinya ini untuk memperbaiki proses belajar mengajarnya Ibu Yuli, Ibu Yuli mengharapkan dukungan dari mana saja Bu? Saya mengharapkan dukungan dari teman-teman sejawat atau rekan guru, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan guru penggerak lainnya yang ada di sekolah. Ya, oh ya seperti itu ya. Ya. Dan siswa itu Dan sendiri. siswa sendiri juga. Iya, oke. Luar biasa sekali ya Bu Yuli ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yuli dalam proses pasca observasi ini. Dan saya berharap semoga Ibu Yuli senantiasa menjadi guru yang hebat, lebih luar biasa lagi dan lebih profesional lagi ya, dengan mengetahui apa kendalanya, apa tantangannya, dan pastinya mampu untuk mengambil keputusan dan mengetahui kira-kira mau diapakan ini kendala-kendala itu. Dan luar biasa sekali Bu, dengan adanya penyusunan strategi pembelajaran yang baru itu bisa mengatasi kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses belajar mengajar. Baik Bu Yuli, mungkin cukup sekian pertanyaan pasca observasi saya, dan saya berharap Ibu Yuli bisa lebih sukses lagi ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Yuli atas kehadiran dan waktunya. Assalamualaikum.